bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan,
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian dengan hati yang terbuka mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum Allah yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua nyanyikan syukur bagimu.
Kecaplah dan lihatlah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. mari kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur bagimu Yesus, segala hormat Bagimu Tuhan, dialah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. dan syukur bagimu Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, yang memelihara. syukur Syukur bagimu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Dia mengasihimu, Allah yang memelihara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah, kecaplah dan lihatlah
pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian hadirat-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh kami sembah Kau Yesus. Oh Jesus, oh hadirat-Mu Yesus, oh yes, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu
hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan di tengah-tengah keadaan yang kami tahu ya Tuhan bahwa kami ada dalam keadaan yang sulit saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan di minggu kedua di tahun 2021, di awal tahun ini ada beberapa hal yang terjadi khususnya di tengah-tengah jemaat, berita duka dan juga kelemahan-kelemahan yang dialami oleh beberapa anak-anak-Mu di Jemaat Jalan Kudus. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman Tuhan hari ini akan senantiasa menguatkan kami, menghiburkan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun juga Engkau tetap ada di sana. Bahkan melewati gurun pasir sekalipun, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini, sekalipun kami beribadah secara online, tetapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami di rumah tangga kami masing-masing. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Bahkan yang disebut berbahagia saudara adalah mereka yang bukan hanya membaca merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih, ini minggu yang kedua, tanggal 10 Januari 2021. Minggu kedua bagi kita Jemaat Jalan Kudus adalah merupakan minggu persepuluhan dan diakonia beras. Hari ini saya mengajak kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan satu tema, kasih karunia Allah dalam segala keadaan. Sekali lagi, kasih karunia Allah dalam segala keadaan.
Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan, ayat firman Tuhan ini menegaskan pada kita bahwa Allah dalam Yesus Kristus memiliki kerinduan yang besar untuk memberkati kita umatnya. Saya mengambil tema ini dengan berlandaskan pada ayat kunci, yaitu pada ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi Allah mau supaya kita umatnya itu diberkati. Itu kerinduan Allah. Kalau saudara datang ibadah, saudara berdoa untuk agar Tuhan memberkati hidup kita, sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah lebih rindu untuk memberkati kita umatnya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala hal dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu firman Tuhan. Namun saudara, dalam kitab Hagai, Allah berbicara perihal ada kantong-kantong rezeki kita yang berlubang. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Hagai 1 ayat 6. Dari pembacaan ini, saudara bisa melihat bahwa ada dua ayat yang kontradiksi. Yang satu di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Allah berfirman bahwa Dia mau dan memberkati kita umatnya. Bahkan dikatakan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, bahkan kita berkecukupan di dalam segala hal. Sementara di kitab Hagai pasal 1 yang kita baca tadi, saudara, dikatakan bahwa seringkali kita menabur, kita bekerja, tetapi justru kita selalu berkekurangan. Apa yang terjadi, saudara? Mengapa ada kantong-kantong rezeki kita yang penuh lubang, sementara dikatakan Allah melimpahkan kasih karunia-Nya dalam segala keadaan? Khususnya di saat pandemi ini, dalam masa yang sulit, kita tahu bersama, kita mendengar berita bahwa kemungkinan beberapa hari ke depan atau mungkin besok ada rencana PSBB diberlakukan untuk semua kota. Kita tetap berdoa, saudara, jika memang itu benar-benar terjadi, maka Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan senantiasa melindungi kita, sehingga kita boleh menjalani PSBB itu dengan baik, saudara. Bahkan terutama tentunya adalah bahwa kita dan seisi rumah tangga kita, keluarga kita pun tidak berkekurangan dalam segala hal. Nah, saudaraku, kalau kita membandingkan dua ayat ini, apakah kantong-kantong rezeki kita ini penuh lubang? Ini kita perlu bertanya dalam hati kita. Kita banyak berdoa tetapi kita tidak menerima jawaban. Itu dalam perkara-perkara rohani. Kita menabur banyak tetapi kita menuai sedikit. Kita bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, tetapi kita memakan rezeki kita dengan susah payah. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan di mana dikatakan bahwa Allah melimpahkan kepada kita kasih karunia-Nya, bahkan supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Berarti termasuk dalam kehidupan jasmani kita. Tapi mengapa ada dalam kenyataan bahwa kita tidak seperti itu? Orang Kristen justru kadangkala ada memberikan kesaksian, mengalami kekurangan, mengalami hal-hal yang sulit di dalam hal ekonomi, saudara. Mereka cari pekerjaan sulit, mereka bekerja juga pas-pasan, saudara, bahkan ya seperti itu. Sehingga di tengah-tengah jemaat pun kadangkala kalau kita ingin melakukan sebuah program, kita seringkali terbentur dengan masalah dana dan biaya. Kita berpikir bagaimana kita bisa mengadakan program ini sementara melihat kondisi jemaat kita dalam keadaan seperti ini. Saudaraku yang kekasih, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya melihat bahwa inilah jawaban-jawaban yang selama ini kita tanya kepada Tuhan. Bahwa mengapa kita melihat janji firman Tuhan bagi kita bahwa Allah mengaruniakan, memberkati kehidupan kita. Allah rindu memberkati kita. Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, bahkan berkecukupan, saudara, agar kita berkecukupan dalam segala hal. Lalu kemudian ada lagi firman Tuhan, saudara, yang berkata bahwa Allah dapat memberikan berkat kepada yang dicintainya sementara mereka tidur.
Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini tidak berbicara atau mengajak kita untuk tidak bekerja dan berusaha, bahwa kita mengartikannya bahwa waktu kita tidurlah pada saat itu Allah memberkati kita. Bukan seperti itu konsepnya, sudah. Bukan seperti itu makna yang sesungguhnya. Tetapi ketika Alkitab memberikan kesaksian bahwa Allah memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu mereka tidur, bahwa ada jaminan Allah untuk kehidupan kita, saudara. Karena itu janji Tuhan. Tetapi itu berarti bahwa jangan hidup kita ini dilanda dengan ketakutan atau kekhawatiran perihal hal materi, saudara. Tabungan, asuransi, pensiunan, dan jaminan hari tua itu memang penting. Jika saudara mampu, maka saudara usahakan. Tetapi saudara, itu tidak boleh membuat kita bimbang terhadap janji Allah bahwa Ia sanggup mencukupi segala kekurangan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk ketika kita dalam pelayanan, jangan kita melihat bahwa karena kondisi jemaat tidak memungkinkan untuk melakukan program-program besar, lalu itu menghambat pelayanan, itu menghambat pelebaran kerajaan Tuhan. Tetapi marilah hari ini di tahun 2021 kita mulai dengan firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini, bahwa Allah rindu memberkati saya dan saudara. Apatah lagi ketika kita sedang bekerja untuk pelayanan, bekerja untuk pelebaran kerajaan surga. Karena justru pada saat kita tidak memikirkan hal-hal materi, maka pada saat itu juga semuanya sudah terjamin. Allah merindukan supaya kita perlu mengandalkan dan mempercayai cara ekonomi surga. Saudaraku yang kekasih, bagaimana cara ekonomi surga? Kalau saudara baca di ayat yang ke-6 dari 2 Korintus 9 ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita baca ayat ini, bahkan ayat 10 dikatakan Ia yang menyediakan benih. Jadi harus ada benih yang kita tabur, saudara. Harus ada sesuatu yang kita tabur dalam hidup ini. Jadi kalau ke gereja jangan hanya datang untuk supaya Tuhan memberkati, tetapi ketika saudara datang, ketika saudara ada di tengah-tengah pelayanan, atau ketika saudara sedang beribadah, mari menabur di ladang Tuhan, saudara. Ada benih yang harus kita taburkan. Dan bagaimana cara menaburkan itu yang dijabarkan di dalam 2 Korintus pasal 9 ini, bahwa hendaklah kita memberi menurut kerelaan hati. Itu ketika kita menabur, kita memberikan korban-korban persembahan, saudara. Karena kalau kita bicara tentang korban persembahan, berarti sesuatu yang korban itu kan sesuatu yang sebenarnya kita harus berkorban. Ada pengorbanan yang harus kita berikan, sesuatu yang mungkin dana ini akan kita butuhkan untuk keperluan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita belajar untuk menabur, kita belajar berkorban, maka itu ada jaminan Tuhan bagi kita. Di Filipi pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan menurut suatu jumlah yang terbatas. Prinsip inilah yang membuat segalanya kecukupan akan mewarnai hidup kita, saudara. Jadi bagaimana sistem ekonomi surga? Sistem ekonomi surga itu adalah kita harus menyiapkan benih untuk kita tabur. Benih bisa berupa apa saja, saudara. Bisa merupakan pelayanan saudara. Tapi waktu kita bicara tentang benih dan kita menabur, berarti saudara, yang pertama adalah ketika kita menabur korban-korban persembahan. Ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Dalam ibadah kita benar-benar fokus untuk beribadah. Hari ini tantangan bagi kita bahwa kita beribadah secara online, di mana kita tidak ada di dalam gedung gereja. Bagaimana sikap hati kita saat ada di tengah-tengah ibadah online? Yaitu kita ada di tengah-tengah keluarga. Apakah kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita membawa hidup kita, tubuh kita, segala sesuatu, konsentrasi kita, fokus kita kepada Tuhan, ataukah sebaliknya? Jadi itu semua benih yang kita bawa, itu korban yang kita taburkan, saudara, dan itu akan memberkati kita. Bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Allah dalam segala keadaan? Adalah yang pertama, saudara, bahwa kita harus belajar menabur.
Pertama, kita harus menabur, kita harus menyiapkan benih untuk kita bisa tabur. Benih juga hari ini kita belajar, minggu ini adalah minggu persepuluhan. Maka persepuluhan itu juga merupakan benih dalam kehidupan kita. Kita membawakan korban-korban syukur kepada Allah, itu adalah benih yang kita taburkan, saudara. Dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saudara, itu cara Allah, cara ekonomi Tuhan dalam hidup kita, bahwa ketika kita menabur, maka kita akan menuai, saudara. Dan proses kita menabur itu adalah proses di mana kita kerjakan itu dengan sukacita. Kita kerjakan bukan karena ya saya menabur berarti saya harus mengharapkan tuaian berlimpah. Tidak, saudara, tapi saudara percaya orang yang menabur ada jaminan Allah bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Nah, ayat 8 akan terjadi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Artinya, saudara, 9 mengajak kita untuk melihat bahwa Allah itu memelihara semua orang, kan kepada orang-orang miskin, saudara, orang-orang yang membutuhkan. Nah, bukankah kita ini adalah anak-anak Tuhan? Jadi kalau saudara melihat ada orang yang membutuhkan, mari saudara menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan. Sebab itulah cara Allah, itulah metode Allah untuk kemudian dia menunjukkan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara. Dengan cara begitu, saudara, bukan dengan cara saudara mau puasa kah, saudara mau, tidak salah saudara berdoa puasa, tapi kalau saudara tidak menaburkan benih, saudara tidak akan menuai. Mari belajar hari ini jemaat Tuhan untuk belajar memberikan, bukan sekedar kolekte itu kayak uang, bukan lagi yang terbaik yang bisa kita berikan, tetapi bagaimana kita memberikan kolekte atau persembahan atau korban itu menjadi korban syukur bagi saya dan saudara. Mungkin menyakitkan, saudara, tapi belajar untuk menabur, saudara. Kemudian ayat 10 di sana dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Artinya benih yang kita tabur itu sudah menjadi bagian Tuhan untuk melipat gandakannya. Bagian kita adalah menabur, bagian Tuhan adalah menumbuhkan, melipat gandakannya, sehingga ada buah-buah kebenaran. Ada buah-buah kebenaran bagi kita. Jadi surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat Korintus, di mana mereka melihat bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang begitu setia untuk menabur di ladang Tuhan, jemaat yang begitu setia untuk mencukupi segala, bukan hanya kebutuhan Paulus, tapi juga kebutuhan bagi penginjil atau rasul-rasul yang lain, saudara. Nah, dan oleh karena itu di ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Jadi yang berikutnya adalah ketika kita sudah belajar menabur, berarti bagian yang kedua adalah bagian kita menabur, bagian Allah adalah melipat gandakan, menumbuhkan benih kita. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi setelah Allah melipat gandakan benih yang kita tabur, menumbuhkan benih yang kita tabur itu, taburan pelayanan kita. Yang ketiga, pasti akan ada ungkapan syukur di sana. Orang akan melihat dan mereka bersyukur. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita bersama, semua jemaat tergerak, bahkan berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Mari kita bersaing, tapi dalam persaingan yang sehat, persaingan rohani, yaitu kita mau bersaing untuk mengejar namanya kebaikan. Jangan hanya mau yang satu saja, satu keluarga saja yang selalu mau berkorban, tapi keluarga-keluarga yang lain, ayo kita tidak mau kalah dengan keluarga ini. Untuk apa? Menaburkan benih. Kenapa, saudara? Karena ketika kita menaburkan benih, bagian Tuhan ada melipat gandakan, menumbuhkan benih itu, dan kemudian dari benih yang ditumbuhkan oleh Allah itu akan menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, persepuluhan itu adalah engkau sedang menabur benih bagi dirimu. Benih itu akan kau tuai suatu saat. Benih apapun itu, saudara. Karena itu mari hari ini saya mengajak kita bersama, agar jangan kita hanya sibuk dengan hal-hal duniawi saja dan lupa akan pekerjaan Tuhan. Maka sikap itu akan membuat kita tidak bisa menikmati kasih karunia Allah dalam segala hal. Saudaraku, mari belajar untuk menabur di ladang Tuhan. Mari belajar untuk menaburkan benih kita. Dan Tuhan akan memberkati
apa yang menjadi taburan pelayanan kita, apa yang menjadi benih yang kita taburkan, Tuhan yang akan menumbuhkan, Tuhan yang akan melipat gandakannya, dan dari dalamnya akan muncul ucapan-ucapan syukur. Sebab Dia yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari tetap semangat, menabur di ladang Tuhan, percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, Bapa, terima kasih untuk waktu yang terbaik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu tertanam dan berakar serta bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi semuanya. Kami berdoa pada saat ini khususnya bagi Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade selaku Gembala Jemaat, saat ini berada di Tanah Toraja dalam proses pemulihan dan akan kesehatannya, ya Tuhan. Biarlah kiranya terus ada kekuatan kesehatan yang senantiasa membaik hari lepas hari. Dan kami percaya pada waktunya hamba-Mu boleh kembali ke Tanah Toraja bersama dengan Ibu Gembala tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan berkumpul bersama jemaat keluarga di Makassar. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga akan para majelis dimanapun mereka berada bersama keluarga. Kami tahu ada beberapa majelis saat ini sedang dalam kelemahan. Kami bersatu hati meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemulihan, kekuatan, kesembuhan Engkau anugerahkan senantiasa bagi para pelayan-Mu yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab dalam hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah kelemahan mereka, biarlah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terjadi dalam hidup mereka, tapi kami percaya tangan kuasa Tuhan senantiasa ada di atas kehidupan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara mereka yang punya masalah, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, membukakan jalan dari setiap persoalan masalah mereka. Jika mereka sedang ada dalam masalah ekonomi, kiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Mereka yang lalai pun Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga pada minggu-minggu ke depan mereka boleh mengambil bagian dalam ibadah online bersama jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bahkan bagi anak-anak kami, pemuda remaja yang saat ini sedang bekerja atau sedang duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai yang berkuliah. Engkau berkati mereka semua. Yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka. Berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan, biarlah masa depan yang penuh harapan senantiasa ada bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa otoritas Tuhan turun atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan ada bagi bangsa kami, sehingga kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan Engkau. Khususnya kota Makassar ya Tuhan yang saat ini ada dalam zona hitam. Kami percaya kasih kemurahan-Mu senantiasa ada bagi kota ini. Biarlah kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi seorang keluarga ya Tuhan di jemaat, khususnya tua-tua jemaat yang dalam minggu ini Tuhan panggil pulang ke pangkuan-Mu ya Bapa. Kami serahkan, kami doakan, kami dukung hamba-Mu, Ibu Kekasih, Ibu Janda, Ibu Sapa ya Tuhan, bahkan bersama anak, cucu, mantu yang masih mungkin berada bersama-sama di sana. Engkau berkati ya Tuhan, berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, bahkan juga Tuhan penghiburan yang daripada Engkau sendiri, sehingga kami percaya bersama-sama kami menanggung segala duka cita ini Tuhan, dan kami boleh berbagi dalam segala hal ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu akan senantiasa memberikan dukungan doa dan kasih kepada keluarga, khususnya Ibu Janda kekasih kami, hamba-Mu Ibu Sapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa bagi semua yang sedang menyaksikan ibadah online pada saat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan mereka, tapi dari tempat ini hamba menumpangkan tangan atas mereka. Biarlah kiranya berkat anugerah dan sukacita-Mu senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa menikmati kasih karunia Tuhan, yang dalam segala keadaan apapun kami selalu melihat kebaikan Tuhan. Kami selalu melihat berkat Tuhan mengalir. Kami selalu Tuhan
mengerti dan tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan memberikan korban syukur kita. Dengarkanlah ajakan untuk memberi. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kita jalankan dan mengangkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu-lah kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama yang membutuhkan pertolongan, agar nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan, serta terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.